modernis. Itu orang enak main gaple ya kan, enak meninggalkan sholat, enak berbuat maksiat, enak berbuat zina dan lain sebagainya. Dia menganggap itu semua omong kosong. Saudaraku, kehidupan akhirat hal yang pasti. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Mudah-mudahan kita berhadir di subuh hari ini, kita termasuk orang-orang yang beruntung, terhindar dari golongan orang-orang yang celaka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Islamiyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas kaji masalah tauhid, yaitu memelihara tauhid ini. Saudaraku, banyak ayat-ayat yang menerangkan kalau kita ini hidup dalam iman, hidup dalam Islam, mati pun dalam Islam. Dalam surat Ali Imran misalnya, ayat 102 yang sering dibaca oleh setiap khatib Jumat, bahkan ini menjadi salah satu rukun khutbah. Kalau ini nggak dibaca nggak sah sholat Jumatnya, nggak sah khutbah Jumatnya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, sebenar-benarnya takwa, sungguh, serius, tidak main-main, tidak ragu-ragu, serius. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan mati dalam keadaan beragama Islam. Ini ayat pertama yang menyuruh kita menjaga kemurnian akidah kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nih, perintah pertama itu takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, insya Allah akidahnya semakin kuat, akidahnya semakin kokoh. Takwa ini sudah sering dibahas. Takwa ini ada orang mengartikan huruf demi huruf. Takwa itu terdiri dari berapa huruf? Ta, Qaf, Waw, Ya. 4. Ta, Qaf, Waw, Ya. Yaitu ya alif bengkok. Cuma ya nggak dibaca. Nggak boleh gini. Takwai, bukan begitu. Takwa. Kalau boleh ada papan itu, apa pakai papan itu saja. Takwa itu ta, sambung, Qaf, sambung, Waw, sambung, ada alif ujungnya, itu ada ya. Takwa namanya. Takwa, sebenarnya takwa, tapi dibaca takwa. Oh, itulah indahnya bahasa Arab itu. Ada huruf-huruf hiasan itu. Sama dengan Bapak di Al-Quran ini, banyak ayat-ayat yang kita nggak mampu menerjemahkannya. Alif Lam Mim, ya kan? Apa artinya itu? Aku tuh nggak tahu. Artinya ya ayat juga, ya kan? Nah, apa lagi? Yasin. Ya Yasin juga tuh. Apa lagi? Alif Lam Ra.
Ya, itu ada juga. Toha, nun, kof. Nah, ada kadang-kadang orang ingin merusak akidah kita. Ingin merusak akidah. Katanya Quran itu diturunkan untuk dipelajari katanya. Kenapa sih ada ayat nggak bisa diterjemahkan? Kalau gitu tuh bohong semua, itu palsu semua. Justru ada dibuka Quran dengan kata-kata alif lam mim toha ya dan sebagainya. Justru itu menunjukkan itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang nyata. Gitu. Itu menunjukkan kalau itu bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad. Andai kata itu karangan Nabi Muhammad, pasti orang tahu artinya itu. Gitu. Jangankan kita, yang orang Indonesia, orang Arab sendiri nggak tahu artinya. Alif lam mim toha, alif lam ra, tahu artinya itu. Jadi jangan pernah meragukan Quran. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tantang manusia. Bunyi begini dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jikalau kau ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, maka buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Ajaklah semua penolong-penolongmu selain Allah, jikalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Tapi nyatanya sampai hari ini tidak ada orang mampu membuat Al-Quran segera itu. Itu ujian ya, terhadap akidah kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah goyah akidah ini cuma gara-gara ada alif lam mim, ada alif lam ra yang nggak bisa terjemahkan. Masih banyak yang perlu dipelajari saudaraku. Satu. Kemudian dari takwa. Itu ada ta, ada qaf, ada wa, ada ya. Itu semua ada simbolnya, ada artinya semua itu. Ta itu tawadu, artinya tawadu. Umat Islam itu orang yang akidahnya kuat itu dia rendah hati, dia jauh dari kesan kesombongan, dia jauh dari kesan keangkuhan. Dan memang orang bertakwa itu tidak boleh sombong, karena sesungguhnya tak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu selendangnya Allah. Sombong itu pakaiannya Allah. Pakaiannya Allah itu nggak cocok kita pakai, kebesaran, kedodoran. Kemudian apa lagi? Kof itu kona'ah. Apa arti kona'ah? Kona'ah itu artinya menerima apa adanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terima aja begitu. Jangan kita ini suka mencaci pemberian Allah. Kadang-kadang dikasih badan gembrot, gemuk, nggak terima. Ya Allah ya Rabb, kenapa ya Allah gembrot badanku ya Allah? Aku kepengen macam dia ya Allah, langsing, enak kau pakai baju seksi ya Allah, enak kali ya Allah. Aku ya Allah kalau beli pakaian di pusat pasar ya Allah, di Carrefour ya Allah, banyak kali yang ukurannya ya Allah. Pinggangku 46, paling besar pinggang 43 ya Allah. Bingung betul ya Allah. Kok gini begini ya Allah? Jangan selain Allah, jangan. Ibu, bapak, bagaimanapun fisik kita yang diciptakan Allah, itu yang terbaik buat kita. Kalau kita nggak salah ngerti, kalau kita nggak salah mahamin, kalau akidah kuat, kita nerima apa adanya pemberian Allah. Ada orang diciptakan oleh Allah, begitu lahir buta matanya. Apa mau protes? Jangan. Kenapa? Allah ciptakan buta. Alhamdulillah ya Allah, aku buta, aku nggak bisa melihat. Minimal dengan mataku yang buta ini, aku terlepas dari dosa mata. Itu minimal itu. Kenapa? Karena mata ini paling gampang timbul dosa. Semua dosa itu
itu awalnya dari mata. Dari mata turun ke cangkem. Ketangkep nggak? Itu bahasa Inggris itu. Nah, turun ke mulut, turun ke lambe, baru turun ke hati, baru dengan diperbuatnya. Awalnya mata ini memang. Nengokin Ustaz itu ya, gemuk kali, dia orang negro, hidung tebal, rambut keriting, waduh, serba berlebih, perutnya berlebih gitu. Berapa tuh beratnya itu ya? Sampai ada kadang-kadang saya pernah pesan grade nih, saya nampaknya saya terjauh gemuk kali, di cancel dia pemutar, nggak jadi. Waduh, dia kita baru pula tuh, ya kan? Nggak mungkin bisa patah lapan nanti ini lingkarnya katanya. Jangan pernah menghina ciptaan Allah. Nggak punya mata, kita terlepas dari dosa mata. Apalagi bisu misalnya, bisu mulutnya, udah minimal dia nggak punya dosa mulut. Wah, apalagi mulut, ya Allah ya Rabbi, mulut ini, cangkem ini termasuk suatu tempat yang gampang munculnya dosa. Fitnah orang dosa, dusta dosa, ghibah dosa, ngegosip dosa, makanan yang haram lewat cangkem dosa. Banyak kali dosa mulut ini. Yang namanya Abu Bakar Siddiq, saking takutnya ngomongnya nggak bagus, pernah itu jalan keluar ngulung batu, ditanya sama sahabat yang lain, ya Abu Bakar Amirul Mukminin, kenapa kamu ngulung batu? Aku khawatir kalau aku nggak ngulung batu nanti mulutku entah ngomong kemana-mana begitu, saking takutnya. Kita kan ngomong asal-asal, ngomong apa-apa, kadang-kadang yang nggak bermanfaat, kadang-kadang yang nyakitkan orang, kadang-kadang ngomongin orang tuh. Makanya syukur ya deh. Nah, apa lagi? Allah ciptakan nggak punya kaki misalnya, ya minimal dia nggak punya dosa kaki. Kakinya kan kemana-mana, kaki ini jalan kemana-mana. Pokoknya saudaraku, apapun yang Allah berikan terima aja. Jadikan semua ladang amal, mau hitam kek, mau putih kek, mau pendek kek, mau cantik kek. Ustaz, kalau tubuh nggak sempurna Ustaz, mana ada Ustaz jodohnya? Siapa bilang? Dia kita telah ditentukan jodohnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Oh, ini ayat tuh, ini surah Ar-Rum yang sering nempel di surat undangan. Ini saya beritahu begini, mumpung sama saya ya. Kalau ibu bapak mau mengadakan pesta